Hai teman-teman, welcome to my adventure, my story and my life with Agustinus Kakombohe. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sebuah hal-hal yang saya pikirkan aja teman-teman. Buat teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau dengar, mau nonton videonya dari awal sampai akhir, I thank you very much. And I thank you also for sharing, for liking, for subscribing my channel, and you have hit the notification button until you get the latest video from me. I thank you very much. Biasanya saya membagikan beberapa cerita atau beberapa pengalaman atau beberapa pengetahuan dalam berbagai bahasa. Bahasa saya biasanya dicampur-campur antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan karena saya orang Manado, maka saya sering berbicara dalam bahasa Manado. Nah, buat teman-teman sekalian yang di luar dari Manado, welcome to my life. Saya adalah orang Manado. Saya adalah orang Sulawesi Utara yang sekarang tinggal di Manado, tapi saya berasal dari Kepulauan Siau, ya. Gitu. Nanti teman-teman bisa cari di Google Map atau bisa cari di map. Kami adalah serangkaian pulau yang dekat dengan Filipina, itu teman-teman. Nah, kemudian apa sih yang akan saya bicarakan buat teman-teman pada saat ini? Walaupun sebenarnya saya masih dalam keadaan sakit, tapi saya berusaha untuk berbicara buat teman-teman sekalian. Nah, teman-teman tahu nggak sebenarnya sosial media itu tujuannya untuk apa? Sosial media itu kan kita tahu tujuannya untuk bersosialisasi, namanya sosial media. Namanya adalah social media, berarti media untuk bersosialisasi. Tapi teman-teman sekalian, sampai di waktu ini ada beberapa aktivitas yang sebenarnya nggak bisa atau nggak boleh dilakukan di sosial media. Nah, di video kali ini saya akan membagikan buat teman-teman sekalian tentang hal apa sih yang teman-teman seharusnya nggak boleh lakukan di sosial media platform teman-teman sekalian. Nah, saya mencatat ada 5 hal yang teman-teman seharusnya nggak boleh lakukan di social media platform dari teman-teman. Entah itu IG, Facebook, Twitter, WA, dan lain-lain. Sebaiknya 5 hal ini nggak boleh dilakukan. Nah, hal apa saja itu teman-teman? Hal yang pertama adalah menyindir. Nah, belakangan ini saya melihat banyak sejumlah orang yang melakukan membuat sindiran-sindiran melalui sosial media. Nah, kenapa sampai teman-teman nggak boleh melakukan sindiran di sosial media? Kan kalau teman-teman itu menyindir satu orang, berarti teman-teman akan buat status di sosial media hanya untuk orang tersebut. Tapi teman-teman harus tahu bahwa yang terkonek dengan sosial media dari teman-teman adalah banyak sekali orang, dan semua orang itu bisa saja merasa bahwa apa yang teman-teman posting juga buat mereka. Ya, jadi tidak boleh menyindir di sosial media. Kemudian kedua, di sosial media yang teman-teman nggak boleh lakukan adalah gosip. Nah, saya melihat di beberapa conversation, percakapan yang ada dalam chat beberapa orang, itu sebenarnya postingnya bagus, tapi ketika ada percakapan di bawahnya, itu akhirnya menjadi apa? Bergosip, teman-teman. Nah, sebenarnya sih gosip itu nggak baik ya, tapi kalau kalian edik dengan gosip, saya sarankan langsung aja ke private chat atau bikin grup sendiri dan bikin private chat sendiri supaya teman-teman bisa ngegosip dan nggak bisa buat orang lain berdosa ketika melihat percakapan-percakapan itu. Yang ketiga, teman-teman, yang teman-teman seharusnya nggak lakukan dalam sosial media adalah menyebarkan hoax atau berita-berita yang nggak benar. Sebagai pengguna sosial media yang baik, sebaiknya teman-teman harus pintar. Jadi jangan hanya cepat jarinya, tapi pikirannya juga pintar. Harus berpikir apakah berita ini benar, apakah berita ini valid, apakah sumbernya valid. Jadi jangan teman-teman dengar berita, oh presiden kita, salah satu menteri meninggal karena ini, entah nggak tahu sumbernya dari mana, dan kita langsung share dan akhirnya semuanya kena. Nah, jadi kalau mau jadi pengguna sosial media, teman-teman harus menggunakan sosial media dengan pintar. Bagus. Nah, yang kelima, yang teman-teman nggak boleh buat sama sekali adalah online bullying atau online shaming.
Nah, saya melihat sejauh ini adalah sejumlah anak muda itu terjebak dalam online bullying atau online shaming di antara teman-teman mereka. Nah, sebenarnya ini nggak baik, teman-teman. Sosial media itu dibuat bukan untuk online bullying atau online shaming. Nah, buat teman-teman yang melakukan hal ini, saya harapkan teman-teman juga bisa mengintrospeksi diri, karena dampaknya itu bisa merusak bukan hanya orang yang teman-teman shame, tapi sebenarnya itu bisa merusak social profile dari teman-teman sekalian ketika teman-teman melakukan hal ini. Nah, oleh karena itu, saya berharap teman-teman tidak menyindir, gosip, menyebarkan hoax, atau online bullying. Terakhir teman-teman, yang kelima yang nggak boleh dilakukan adalah membagikan perasaan kita di sosial media. Banyak sekali kita membagikan perasaan di sosial media, begitu. Nah, sebenarnya sih kalau dilihat juga nggak apa-apa. Kelihatannya nggak apa-apa sih membagikan feeling kita. Kelihatannya nggak apa-apa membagikan feeling kita di sosial media. Tapi ini memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif, teman-teman. Dan dampak negatifnya cukup banyak juga sih. Tapi dampak positifnya cukup banyak juga. Jadi kita harus pertimbangkan, sebaiknya kita pikir bagian mana, kita pilah-pilah bagian mana yang bisa kita share kepada orang lain. Tapi kalau misalnya perasaan kita yang lagi marah, yang lagi jengkel, kemudian kita luapkan dalam sosial media, itu dampaknya buruk sekali, teman-teman ya. Jadi, nah, sekarang teman-teman udah mulai mengerti kan hal-hal yang nggak boleh teman-teman lakukan di sosial media. Ada 5 yang saya sebutkan tadi. Nah, sekali lagi kita kembalikan fungsi sosial media ke awal ketika diciptakan, yakni untuk bersosialisasi. Jadilah warga internet baik, yang sopan, yang berpendidikan, yang beradab, sehingga kita tidak melakukan hal-hal ini dan belajar saling menghargai. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita adalah netizen, kata mereka, begitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau teman-teman merasa tersindir dengan video ini, alhamdulillah gitu. Tapi kalau nggak merasa tersindir, saya juga memang nggak menyindir teman-teman. Saya hanya mau membagikan hal-hal yang sebenarnya kita nggak boleh lakukan di sosial media, ya. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Don't forget to like, subscribe, share, hit the notif button so you get the latest information, latest video from me. See you next time on my next video. Bye!